Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita masuk ke materi yang ketujuh atau bagian yang ketujuh, yaitu mengedit tulisan. Nah, mengapa tulisan-tulisan yang akan kita publikasikan harus diedit dahulu? Nanti ada beberapa alasan. Yang pertama, ketika kita menulis tentunya ada beberapa typo atau kesalahan, ada yang tidak pas susunannya, paragrafnya terlalu panjang, atau mungkin beberapa suku kata yang tidak benar, maka harus diedit. Nah, dalam proses pengeditan itu nanti terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan editing pesan atau isi. Pada editing isi ini sebaiknya yang melakukan atau yang mengedit itu adalah orang yang menulis itu sendiri. Ya. Hanya penulis yang mengerti maksud dari isi tulisannya. Untuk itu, sebelum dipublikasikan atau bahkan belum selesai, belum sempurna, itu seorang penulis harus mengedit tulisannya dengan teliti dari bab awal sampai bab akhir. Apakah sudah sesuai dengan maksud yang dikehendakinya ketika dia ingin menulis, ingin menyampaikan pesan-pesan dalam tulisan tersebut. Karena bila sebuah karya tulis tidak diedit terlebih dahulu isinya oleh penulis, maka bisa jadi kalau diedit oleh orang lain, oleh editor lain, yang mana editor itu tidak mengerti maksud isinya, bisa jadi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis. Untuk itu yang terbaik untuk editing isi atau pesan ini adalah diedit oleh penulisnya sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan edit gaya bahasa. Ternyata di dalam gaya bahasa pun harus perlu diedit. Kenapa demikian? Mungkin kita sering menjumpai atau membaca buku-buku di toko buku, di perpustakaan. Tidak sama antara gaya bahasanya satu penulis dengan penulis yang lain. Ada penulis yang menulisnya dengan menggunakan gaya formal semua dari bab awal sampai bab akhir. Ada yang menulisnya dengan menggunakan gaya bahasa yang nyantai sekali. Ada yang menggunakan gaya bahasanya dengan cara yang kocak. Itu merupakan ciri khas dari setiap masing-masing penulis. Maka dari itu tugasnya editor dalam kali ini tentang gaya bahasa adalah menyamakan, menseragamkan dari tiap-tiap bab 1, bab 2 sampai terakhir. Bila di awal babnya menggunakan gaya bahasanya yang formal, maka sampai akhir pun harus formal semua. Bila dari awalnya menggunakan gaya bahasanya yang jenaka, maka sampai akhir pun harus menggunakan gaya bahasa yang jenaka semua. Artinya tidak boleh di awal menggunakan jenaka, di belakang itu sangat formal, sangat tegang sekali. Nah, ini pentingnya untuk edit gaya bahasa. Kemudian yang ketiga adalah edit kosakata. Ini sering terjadi bagi penulis pemula. Sering menuliskan kata-kata yang berulang-ulang, yang menjadikan kurang nyaman dibacanya, seolah-olah kehabisan kosakata atau seolah-olah tidak ada kosakata lain yang sama maknanya atau semakna. Biasanya yang diulang-ulang dapat juga terjadi dalam hal yang lain. Dapat juga, nah ini kosakata yang berulang-ulang ini menimbulkan kejenuhan, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembaca. Jadi bagi seorang penulis sebaiknya mencari kosakata yang serupa maknanya atau yang sama maknanya, sehingga dalam satu paragraf kendati ada maksud arti yang
mudah. Contohnya kata bisa diganti dengan dapat. Nah, begitu juga nanti kata-kata yang lain. Kalau bisa kita kumpulkan dulu kata-kata yang bersinonim, ya, sama artinya. Yang selanjutnya adalah edit paragraf. Di dalam penulisan karya ilmiah, baik karya ilmiah murni ataupun karya ilmiah yang populer, ataupun karya-karya non-fiksi, itu semuanya ada tata aturan paragrafnya. Nah, nanti di belakang akan diketahui jumlah paragraf ketika kita nulis di media sosial itu berapa kata, ketika menulis di blog itu berapa kata, berapa ratus kata, ketika di buku dan seterusnya. Dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa salah satu fungsi paragraf adalah supaya pembaca itu tidak jenuh. Ya, ketika paragraf itu terlalu panjang, maka kan pembaca itu merasa jenuh, bosan, kok ini nggak ada tempat istirahatnya, ya, kok ini nggak selesai. Kemudian salah satu fungsi dari paragraf adalah untuk jeda bagi para pembaca. Nah, disinilah pentingnya diedit, ya, edit paragraf. Bagi seorang editor harus pandai untuk menyambungkan atau menghubungkan antara paragraf di atas dengan paragraf sesudahnya agar bisa menyambung, jangan terpisah. Nanti tadinya membahas tentang demikian tiba-tiba meloncat kepada yang lain, ini namanya tidak sambung paragrafnya. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan edit sistematika. Seperti kita ketahui dalam karya ilmiah yang murni, itu sistematika itu sangat diperhatikan sekali, ya, tata aturannya atau biasanya disebut dengan hierarki. Begitu juga untuk memudahkan sistematika, seperti sudah disampaikan sebelumnya, kita harus membuat outline. Di dalam outline itu setelah bab ada subbab, sub-subbab, dan seterusnya. Ini kita harus memahami kode-kodenya dari A ke 1 dan seterusnya. Begitu juga bagi seorang editor dalam mengedit sistematika, ini harus memperhatikan sambung menyambungnya tulisan tersebut, sistematikanya pas atau belum, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah edit tanda baca. Biasanya orang kurang memperhatikan tentang tanda baca di dalam tulis menulis. Padahal tanda baca adalah kode yang dapat membuat kata-kata atau kalimat menjadi beda-beda maksudnya atau artinya. Kesalahan penerapan tanda baca merubah arti yang dimaksud penulis. Jadi misalnya koma terletak bukan pada tempatnya, ini akan menimbulkan beda pemahaman, beda arti, ya. Maka dari itu koma, titik, tanda seru, tanda hubung, tanda petik ini harus kita tempatkan pada tempat yang pas. Maka ketika kita menulis dalam karya ilmiah ada tanda titik 2, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Apalagi nanti kalau ditandai dengan tanda petik di atas 2. Contohnya, Pak Budi mengatakan bahwa titik 2. Nah, ini berarti menunjukkan kalimat itu adalah kalimat yang tidak langsung. Penempatannya bagaimana? Titik 2-nya atau tanda petiknya, ini ada aturan tertentu. Maka dari itu seorang editor nanti harus mengerti penempatan-penempatannya. Namun
mengedit itu sebenarnya penulis terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya di dalam nanti penerbit mayor itu ada yang namanya editor. Namun editor dalam penerbit mayor ini fungsinya adalah hanya mengedit sistematika dan tata aturan dalam penempatan atau mungkin posisi dan sebagainya. Yang terakhir adalah edit akhir. Nah, edit akhir merupakan edit ulang dari keseluruhan isi tulisan yang tadinya sudah diedit mulai dari awal, tentang edit paragraf, edit kosakata, dan lain-lain. Ini kita edit ulang. Jadi sebelum kita masuk ke penerbit atau sebelum kita cetak, kita edit akhir, diedit lagi dari awal sampai akhir. Makanya pekerjaan mengedit dan menulis ini kerjaan yang berbeda. Menulis itu jauh lebih mudah, sedangkan mengedit itu adalah pekerjaan yang sangat rumit. Menulis itu waktunya lebih sebentar, sedangkan mengedit jauh lebih lama. Makanya kadang-kadang ada orang yang hanya jadi editor saja, tidak jadi penulis. Ada juga yang jadi penulis terus jadi editor. Ini ya, karena apa? Edit itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, ketelitian, kesabaran. Berbeda dengan menulis. Menulis itu tinggal menulis saja, menulis apa yang diinginkan. Nah, inilah tadi pentingnya mengedit. Maka dari itu, sebelum karya kita dipublikasikan, harus diedit terlebih dahulu supaya kelak ketika sudah